Aku Lin Wanqing yang memiliki kemampuan meramal gadis desa semenit lagi. Di sini akan terjadi longsor. Berhenti. Cepat berhenti. Cepat berhenti. Di depan, tidak bisa lewat. Nona, kamu ngapain? Kenapa menghalangi mobilku? Di depan ada kotoran sapi, mobilmu tidak bisa lewat. Kotoran sapi? Mobilku takut sama kotoran sapi? Apa kamu sengaja cari masalah? Mana bisa aku bilang? Karena aku sadar gunung di depan akan longsor, makanya aku tidak biarkan dia lewat. Kalau dia seperti orang desa lainnya menganggapku pembawa sial. Bukan, aku tidak sengaja cari masalah. Aku mau ambil kotoran sapi itu untuk dijual. Kalau kamu lewat akan hancur. Ambil kotoran sapi dijual? Zaman sekarang masih ada? Masih ada kerjaan seperti itu? Ya ampun, Syukurlah masih sempat. kalau tadi lewat, akibatnya tidak terbayangkan. Sebenarnya aku tidak mau ambil kotoran sapi. Aku meramal di sini akan terjadi longsor, khawatir kamu celaka, makanya aku menghalangi jalanmu. Kamu bisa meramal? Bagaimanapun juga, kamu menyelamatkan nyawaku. Tingshen, cepat datang ke pintu desa Lin. Cepat, ada urusan penting. Tingshen, aku di sini. Nenek, ada apa? Kenapa buru-buru panggil aku pulang? Gadis ini penyelamatku, namanya Lin Wanqing. Aku sudah putuskan, kamu nikahi dia. Nenek, ini zaman apa? Nenek bikin ini seperti perjodohan kaisar. Terlalu konyol. Tidak cocok. Sungguh tidak cocok. Aku hanya gadis desa. Tidak pantas untuknya. Apa gadis desa? Aku suka gadis desa. Gadis desa sederhana, pintar. Cinderella punya kesempatan juga. Aduh Tingshen, biarkan nenek merasakan jadi kaisar. Dengar ya? Lin Wanqing, kamu lagi bikin malu di sini. Benar-benar pembawa sial. Ikut aku pulang, ayo. Kamu, nakal. Tadi ngomong apa sembarangan? Kenapa tolong nenek kota itu? Ayo Tingshen, kita juga harus segera ke sana. Lihat, jangan biarkan gadis itu diperlakukan tidak adil. Aku tidak bicara sembarangan. Aku melihat nenek itu akan tertimpa longsoran bukit, aku menyelamatkannya. Sudahlah. Kalau kamu punya kemampuan itu, aku akan manfaatkan. Kamu kan bisa meramal. Coba ramalkan kapan aku bisa masuk ke grup Gu. Kalau tidak bisa, kamu pakai cara licik biar aku masuk juga boleh. Tidak bisa. Masuk kerja itu harus pakai kemampuan. Aku tidak bisa bantu. Dasar pembawa sial, aku sepupumu. Dulu kalau bukan aku yang menampungmu, kamu sudah mati kelaparan di jalan. Aku menghargai kemampuanmu, biar kamu bantu keluarga kamu, malah berani menolak aku. Meski kamu menampungku, aku tidak mau berbuat curang. Baiklah, baiklah. Kamu sudah besar kepala ya. Tidak mau bantu aku. Sekarang pergi dari sini, jangan makan gratis di rumahku. Bagaimana kamu bisa bersikap seperti itu pada anak? Dia berniat baik. Kalaupun kamu tidak bangga, masa harus mengusirnya? Dia, Itu urusan keluarga kami. Dengan orang luar sepertimu tidak ada hubungan. Nona, menikahlah dengan Tingshen. Setelah menikah kamu punya rumah sendiri, jadi tidak perlu lagi menderita perlakuan seperti ini. Menikah? Itu terlalu gegabah. Tidak gegabah. Kamu sudah menyelamatkanku, aku percaya padamu. Menikahlah dengan Tingshen, aku jamin kamu tidak akan diganggu. Jika aku tidak pakai kemampuan meramal untuk membantu Lin Ziyi, aku akan diusir. Tapi aku tidak mau membantu Lin Ziyi. Dimanapun bisa jadi rumah. Baik, aku setuju. Baik, Nenek, bagaimana bisa kau membuat keputusan sembarangan? Aku curiga, dia punya maksud lain. Mau naik pangkat dengan menikah?
Apa yang kau tahu, Wancing gadis baik? Demi nenek. Dengar ya, Baik. Aku setuju, tapi ini membuatku tidak nyaman. jangan buang waktu. Kita ke kantor catatan sipil sekarang ambil surat nikah. Ayo, dua pengantin lihat ke kamera. 3, 2, 1, senyum. Benar-benar tidak menyangka, baru saja diusir dari rumah. Tiba-tiba menikah dengan pria asing. Nenek, Ayo nenek, antar kamu pulang. Wansing, ini adalah gelang pusaka keluarga lu kami. Sekarang aku memberikannya padamu. tidak bisa nenek, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Aku dan Ting Shen itu. Apa yang dimaksud berharga? Kamu adalah nyonya muda keluarga lu. Ini seharusnya milikmu. Tapi, aku hanya seorang gadis desa. Memakai barang berharga seperti ini, tidak pantas. Aduh, Jangan pusingkan gelangnya. Pergi ganti baju dulu. Ganti baju? Menurutku baju ini sudah bagus. Pakai gaun itu terlalu kaku. Nenek sengaja menyiapkannya. Jangan rusak suasana hatinya. Wah, gelang ini sekilas kelihatan bagus. Benar-benar pantas barang dari keluarga besar ya. bagaimana kamu bisa masuk? Ini bukan tempatmu. Wansing adalah anggota keluarga kami. Dia menikah ke sini. Aku datang melihat-lihat. Kenapa? Lagi pula, kemampuan ramalannya. Yang pertama aku temukan. Kamu lupa. Dulu kamu bagaimana kamu mengusirnya dari rumah? Sekarang mau ikut menikmati keuntungan? Tidak bisa. Itu juga urusan rumah tangga kami. Dia sekarang sukses. Tidak mungkin dia tidak peduli dengan keluarga, kan? Asisten, keluarkan dia. Dilarang menginjakan kaki di pintu gerbang keluarga Lu. Tuan Lu, kamu tidak bisa begini. Lin Wanqing dia. Astaga, ini terlalu cantik. Wancing kita. Benar-benar tipikal calon cantik ya. Cantik pun bagaimana, tetap saja gadis desa. Bagaimana Ting Shen? Aku tidak salah kan? Kamu dan Wancing paling cocok. Lumayan. Lihat saja bentuk tubuh ini. Lebih unggul dari putri-putri bangsawan itu, lebih menonjol. Nenek, gelang ini adalah pusaka keluarga Lu, harus dikembalikan. Kamu ini, barang yang sudah diberikan, mana bisa diminta kembali? Gelang ini sangat berarti. Serahkan dulu padaku untuk disimpan, nanti kita bicarakan lagi. Tidak apa-apa, nenek. Karena ini pusaka keluarga, memang harus disimpan baik-baik. Kembalikan padamu. Aku juga merasa terlalu berharga. Aku tidak pantas menerimanya. Kamu tidak ragu ya? Tapi aku punya permintaan kecil, ingin ku sampaikan padamu. Ternyata dia memang punya tujuan. Katakanlah. Mau apa? Bukan, aku tidak minta barang, juga tidak minta uang. Aku hanya ingin mencari pekerjaan yang bisa menghidupi. Cari uang sendiri, hati lebih tenang. Apa? Ternyata kerja. Baik. Aku suruh mereka atur untukmu. Kenapa dengan satu kata dia langsung dapat kerja? Kenapa? Karena dia mengandalkan dirinya sendiri, kalian tidak pantas. Ah, asisten, antar dia pergi. Lin Wanqing, kamu tunggu saja. Tadi aku belum selesai bicara. Besok lapor ke bagian logistik. Mulai sebagai petugas kebersihan. Ngepel selama ini, belum bersih juga, pekerjaan kecil saja, tidak bisa, apa tidak mau kerja lagi? Aku sudah ngepel 3 kali, kalau kamu tidak puas. Aku ngepel sekali lagi.
Waktu kerja berani main HP, sepertinya kamu mau dipotong gaji. Kamu? Bagaimana kamu punya nomor telepon Direktur Lu? Lu Tingshen. Dia presiden direktur. Berani tidak angkat teleponku? Mungkin kerjaanmu terlalu santai. Apa Lu Tingshen? Mungkin saja cuma nama yang sama, orang biasa. Aku nggak bisa dikibulin. Jangan bengong, bersihkan area ini. Tidak boleh ada setitik debu pun. Baik, Pak Manajer, saya akan bersihkan, tidak akan menunda urusan. Pak Manajer, saya sudah bersihkan. Silakan periksa. Bersih. Lihat, ini penuh sampah. Ini yang disebut bersih? Kamu buta? Saya sudah bersihkan, ini yang kau robohkan, bukan salahku. Ini departemen logistik? Siapa yang aku bilang salah? Ya salah. Bersihkan di sini, atau pergi dari sini. Bukan salahku, kenapa aku harus mengaku? Aku bukan cari masalah, aku hanya bicara logika. Berani juga kau berdebat dengan aku? Sepertinya kau tidak mau kerja lagi, keluar sekarang? Berhenti. Kau seorang manajer, menganiaya karyawan. Pantas? Siapa kau? Aku bilang, ini departemen logistik perusahaan, bukan tempatmu. Kusarankan, kau jangan ikut campur. Aku neneknya, dia istri cucuku. Kenapa saya dilarang? Haha, dia cuma petugas kebersihan, mau cari koneksi? Aku bilang, jangan ikut campur, kalau tidak, kau juga kuusir. Nenek, sudahlah. Jangan bertengkar dengannya, saya akan bersihkan lagi sekali. Kau tidak perlu takut. Sekarang baru mau mengalah, terlambat. Entah, bersihkan di sini, atau pergi. Kau suruh siapa pergi? Kamu suruh siapa pergi? Peraturan perusahaan, kamu anggap angin lalu, ya? Sembarangan menindas karyawan, siapa yang kasih kamu nyali? Pak Lu, saya tidak menindas dia, dia yang tidak serius bekerja, saya hanya sedikit menghukum dia. Lihat, Pak Lu, dia membuat semuanya berantakan, saya tegur dia sedikit, dia malah berani membantah. Jelas-jelas, kamu sengaja mempersulit. Masih di sini ngomong ngawur. Nenek tua kamu diam? Saya kehilangan pekerjaan, kamu bisa ganti rugi? Hubungi bagian SDM. Segera pecat manajer uang dari bagian logistik, jangan pernah dipekerjakan lagi. Pak Lu, saya salah, Pak Lu. Beri saya satu kesempatan lagi, Pak Lu, Pak Lu. Ikut saya pulang. Tapi saya masih ada barang yang belum diambil. Tidak usah saya belikan yang baru. Pak Lu, Pak Lu. Katakan. Pak Lu, saya sudah menyelidiki sesuai perintah Anda. Lin Wanxin yatim piatu sejak kecil, dia dibesarkan di rumah sepupunya. Latar belakangnya sederhana. Apa benar aku yang terlalu curiga? Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Apa itu? Soal pernikahan kita. Bisa untuk sementara dirahasiakan? Aku tidak ingin masalah digosipkan orang. Dirahasiakan? Takut orang tahu kamu menikah denganku? Atau punya maksud lain? Maaf, Ternyata lebih menarik dari yang kukira. Kadang-kadang lucu juga. kenapa ada 2 selimut? Ada apa? Ada masalah? Tidak ada masalah.
Malam pertama bersama, tapi pisah ranjang. Ya ampun, pernikahan ini sungguh tergesa-gesa. Sampai pakai 2 selimut. Segitu tidak maunya tidur bersamaku? Tidur yang tenang. Jangan pikiran aneh-aneh. Baik. Tingsen, aku bawakan sarapan. Semua favoritmu. Repot kamu datang kemari. Dia suruh aku ke kantor. Kenapa ada orang lain? Itu Bai Weiwei, ya. Teman kecil Pak Lu. Ku dengar mereka sebentar lagi akan bertunangan. Betul, hubungan mereka selalu baik, pasti akan menikah. Sudahlah. Lagi pula ini pernikahan yang tidak sengaja. Setelah dapat uang cukup, aku akan cerai. Karena kamu, aku kehilangan pekerjaan. Masalah ini harus ku selesaikan. Nona Bai, saya mau bicara sesuatu. Tapi jangan marah ya. Cepat bilang aku, masih ada urusan. Itu loh. Petugas kebersihan Lin Wanqing. Dia selalu mengincar Direktur Lu akhir-akhir ini. Sengaja di samping Direktur Lu cari perhatian. Beraninya dia. Berani mengincar Tingsen. Aku akan mencarinya sekarang. Nona Bai, kali ini kamu harus membelaku. Aku hanya menegurnya sedikit, Direktur Lu memecatku. Halo. Hari ini. Jangan ke kantin. Aku suruh asisten antar makan siang. Antar ke kantor. Tidak usah repot-repot. Aku bisa makan sendiri. Pernikahan kita harusnya rendah diri. Tingsen, kamu telepon siapa? Kamu sudah menikah? Urusanku bukan urusanmu, keluar. Masa tidak ada hubungan? Kita tumbuh besar bersama. Bagaimana bisa kamu menikahi orang lain? Kukatakan sekali lagi, pergi dari sini. Kalau tidak, kupanggil orang mengusirmu. Direktur Lu, aku tidak sengaja, Nona Bai Yang. Dia memaksa datang. Halo Tingxia. Bukankah kamu di luar negeri? Aku sudah pulang Kak, ku dengar kamu menikah. Kakak ipar harus Kak Weiwei. Aku akan pergi sekarang, cari perempuan itu. Hei, aku. Direktur Lu, maaf. Aku tahu salah. Beri aku kesempatan sekali lagi ya. Kamu Lin Wanqing? Berani menikahi kakakku? Masa tidak lihat diri sendiri pantas atau tidak? Aku dan kakakmu adalah suami istri sah. Pantas tidak, bukan kamu yang menentukan. Ku beri kamu batas 3 hari cerai dengan kakakku. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Hei, sekarang kamu pakai tongkat emosi begitu tinggi, mudah jatuh. Kamu nggak apa-apa? Aku tadi bicara kasar padamu. Kenapa kamu masih membantuku? Membantumu itu dari hati nurani. Dengan apa yang kamu katakan tadi nggak ada hubungannya. Kak Weiwei, kenapa kamu datang? Dari mana datangnya pengemis? Jangan sentuh aku. Kamu membuat bajuku kotor. Kamu mampu membayarnya. Dia tidak sengaja. Kamu nggak perlu bicara sekeras itu. Cukup minta maaf, nggak perlu menyerang pribadi. Ini bukan urusanmu. Belum saatnya seorang petugas kebersihan mengajariku. Lihat saja dirimu sendiri. Siapa kamu? Kak Weiwei, bagaimana kamu bisa berkata begitu padaku?
Aku baru pertama kali tahu kamu orang seperti ini. Lin Wanxing, ayo kita pergi. Jangan pedulikan orang seperti itu. Lin Wanxing, kamu adalah petugas kebersihan yang mengincar Ting Shen. Lihat saja kondisimu sendiri, apa kamu pantas untuknya? Jangan bicara sembarangan. Menurutku dia lebih pantas daripada kamu. Kamu cemburu. Belum saatnya seorang pengemis mengajariku. Diam. Kalian sedang apa? Berhenti. Kalian sedang apa? Berhenti. Kak, akhirnya kamu datang. Dia tidak hanya memakiku, tapi juga bilang aku pengemis. Ternyata dia adik dari Lu Tingshen. Kepribadian mereka berdua sangat bertolak belakang. Ting Shen, aku tidak tahu dia adikmu. Aku belum pernah bertemu dia sebelumnya. Ting Xia, maaf. Aku tidak tahu diri. Sebelumnya, surat-surat yang kamu kirim dari luar negeri setiap tahun, semuanya kusimpan dengan baik. Aku sangat suka. Jangan begitu padaku. Meskipun kita belum pernah bertemu, kau tidak boleh memanggilku pengemis terus. Menurutku, itu bukan kesalahan tak sengaja, itu benar-benar karena kau tidak punya sopan santun. Aku yang salah. Aku tidak seharusnya bicara sembarangan. Aku minta maaf padamu. Jangan dimasukkan ke hati. Kak, dia tidak hanya memakiku, tapi juga mau memukul Lin Wanxing. Dia bilang Lin Wanxing mengincarmu, dan tidak pantas untukmu. Lin Wanxing di perusahaan tidak di bawah departemen manapun, hanya di bawahku, siapapun tidak boleh dengan alasan apapun menyusahkan atau menghukumnya. Beritahu HRD, Bai Weiwei melanggar aturan, menghina orang lain dengan kata-kata, diturunkan dari wakil direktur menjadi manajer, dipindahkan ke departemen dasar. Ting Shen, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kita sudah bersama sejak kecil, ikatan yang tumbuh bersama, apakah itu kalah dari seorang petugas kebersihan? Ikatan bukanlah alasan bagimu untuk sembarangan menghukum karyawan, Bai Weiwei, jangan gunakan ikatan sebagai tameng. Sudahlah. Jangan karena masalahku mempengaruhi perusahaan. Yang penting dia sudah tahu salah. Bai Weiwei, aku harus memberitahumu, identitas resmi Lin Wanxing adalah... Aku harus memberitahumu identitas resmi Lin Wanxing adalah... Hei, meskipun aku di bawah pimpinan Lu Tingshen, aku akan tetap serius mengerjakan tugas pokokku. Tidak akan meminta perlakuan khusus. Sangat tidak ingin orang lain tahu kalau kita sudah menikah. Ting Shen, aku benar-benar tidak sengaja. Semua karena hasutannya sehingga jadi begini. Cukup. Kau sendiri yang salah malah menyalahkan orang lain. Jangan macam-macam. Lu Tingshen, aku salah. Aku tidak akan berani bicara sembarangan lagi. Juga tidak akan seenaknya melepas tanggung jawab. Ada apa? Pak Lu, ada masalah. Di depan perusahaan ada banyak karyawan yang berkumpul dan membuat keributan, katanya tidak puas dengan sistem tunjangan. Sistem tunjangan karyawan perusahaan ada masalah. Pasti beberapa pasal tidak masuk akal. Sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Segera periksa celah dalam sistem tunjangan, fokus periksa ketentuan gaji karyawan tingkat bawah dalam setengah jam, beritahu aku. Sebelumnya aku dengar dari nenek. Lin Wanxing sepertinya memiliki kemampuan meramal masa depan. Sebelumnya saya dengar dari nenek. Lin Wanxing sepertinya memiliki kemampuan meramal masa depan. Kok kau tahu? Itu masalah sistem tunjangan. Kau pura-pura apa? Dia hanya seorang petugas kebersihan. Apa yang dia mengerti tentang sistem perusahaan? Hanya beruntung menebak saja. Katakanlah. Direktur Lu, sudah jelas. Karyawan di departemen yang dikelola Bai Weiwei tidak puas dengan rincian tunjangan yang dia buat. Yang memimpin protes. Ting Shen, aku sungguh tidak tahu akan begini. Aku akan segera memperbaiki. Tolong jangan turunkan jabatanku lagi. Sebelum jam 9 pagi besok, rencana sistem tunjangan baru letakkan di mejaku. Jika ada masalah lagi bukan hanya penurunan jabatan saja. Aku mengerti,
Aku akan segera membuat rencana. Terjadi masalah sebesar ini tidak menghukumnya sama sekali. Ternyata dia masih suka padanya. Hari ini? Terima kasih ya. Kalau bukan karena peringatanmu, pasti akan menimbulkan masalah besar. Hari ini. Terima kasih ya. Kalau tidak karena peringatanmu, pasti akan terjadi masalah besar. Sama-sama, hanya bantuan kecil. Kalau begitu aku pergi bekerja dulu. Mbak, jangan malu-malu. Maaf, Lin Wanqing. Ternyata semudah itu malu. Lin Wanqing, kenapa kamu di sini? Apa kamu tahu hari ini aku mulai bekerja di grup Lu khusus datang untuk mengucapkan selamat padaku. Lihat, aku tidak butuh kemampuan meramalmu yang buruk itu, juga bisa bekerja di grup Lu. Seperti dirimu yang anak yatim piatu yang sendirian. Aku nggak butuh kemampuan ramalmu yang buruk itu. Aku juga bisa masuk ke perusahaan Lu. Seperti dirimu yang yatim piatu sebatang kara. Tanpa uang dan pendidikan. Hanya bisa di perusahaan Lu jadi petugas kebersihan. Kak, tolong minggir, ya? Aku ada urusan. Tidak ada waktu untuk omong kosong denganmu. Mau pergi? Bicaralah yang jelas. Kamu bukan datang untuk menjalin hubungan. Keluarga Lin kami tidak punya kerabat seperti dirimu. Kerabat pembawa sial. Minggir, jangan halangi jalanku. Berani-beraninya kamu mendorongku. Lin Wanqing berhenti. Tadi aku melihat kamu bertengkar dengan Lin Wanqing. Kamu adalah kakak sepupunya. Kamu siapa lagi? Urusan antara kami, apa hubungannya denganmu? Aku adalah manajer perusahaan ini. Tadi aku dengar kamu bilang dia adalah yatim piatu. Bukan hanya yatim piatu, tapi juga pembawa sial. Sejak kecil selalu dirundung sial, siapa yang dekat dengannya, dia yang kena sial. Ternyata pembawa sial tanpa latar belakang. Berani-beraninya mengincar Ting Sen. Sungguh tidak tahu diri. Dia masih pembawa sial. Dari kecil udah sial terus. Siapa aja yang dekat dia, bakal kena sial. Ternyata dia cuma pembawa sial yang enggak punya latar belakang. Berani juga mengincar Ting Sen. Nggak tahu diri banget. Kayaknya, kamu juga nggak suka sama dia. Kalau kamu bisa bantu aku, usir dia dari perusahaan ini. Aku akan promosi kamu jadi kepala departemen. Terima kasih, manajer. Aku pasti kerja keras. Lindsay, kamu ngapain sih? Aku ganggu kamu ya? Bukan aku yang ngejar-ngejar kamu. Kamu sendiri memang dari sononya pembawa sial. Ini adalah hukuman dari Tuhan untukmu. Pembawa sial, jangan sembarangan ngomong gitu. Nyakitin banget. Mungkin ada kesalahpahaman. Mana ada orang yang terlahir sebagai pembawa sial? Kalian jangan gak percaya. Waktu dia di rumah, sering terjadi musibah di rumah. Barang-barang tiba-tiba rusak. Bahkan keluargaku juga sering kena celaka. Itu kebetulan, ya? Bahkan keluargaku sering mendapat celaka. Apa ini kebetulan? Kenapa bisa begitu aneh? Bukan kebetulan kesialan seperti ini selalu mengikutinya. Sampai dia meninggalkan keluarga Lin, keluargaku baru tenang. Dia benar-benar pembawa sial. Kalau memang begitu, itu sangat menakutkan. Jangan bawa sial ke kita. Cepat usir dia keluar. Kami tidak ikut celaka. Hati-hati, lampunya mau jatuh. Cepat minggir. Lihatlah, kan sudah kubilang, dia pembawa sial. Dimanapun dia berada di situ akan ada masalah. Ya ampun, mulutnya benar-benar sial. Lin Wanqing adalah pembawa sial. Ayo kita bersatu usir dia dari perusahaan. Usir. Usir, keluar. Bukan begitu. Keluar, keluar. Siapa yang berani mengusirnya?
Keluar, keluar. Siapa yang berani mengusirnya dari perusahaan? Vincent, akhirnya kamu datang. Aku sedang membantumu menangani masalah di perusahaan. Lin Wanxing ini pembawa sial. Menyimpannya hanya akan mendatangkan celaka. Apa dia menyakitimu tadi? Apa kamu terluka? Aku tidak apa-apa. Hanya saja semua orang salah paham padaku. Mulai hari ini, siapapun yang berani mengatakan di perusahaan bahwa Lin Wanxing pembawa sial, atau mulut sial, akan ditindak sesuai peraturan. Yang parah, langsung dipecat. Vincent, kenapa kamu masih membelanya? Lampu gantung jatuh tadi itu buktinya. Dia memang pembawa sial. Apakah pekerjaanmu sudah selesai? Kalau tidak ada kerjaan, malah menyusahkan bawahan, itukah tugas seorang manajer? Mulai sekarang, kalau aku melihatmu lagi mencari masalah dengan Lin Wanxing, jangan bilang jadi manajer, bahkan jadi karyawan biasa pun jangan. Nanti, jika kamu sampai aku lihat lagi kamu mencari masalah dengan Lin Wanxing, jangan bilang jadi manajer bahkan jadi karyawan biasa pun jangan. Kamu tadi seperti itu, apakah mereka bisa mengetahui hubungan kita? Kenapa? Apa aku tidak layak seperti ini? Bahkan hubungan denganmu. Tidak mau mereka tahu? Ada urusan. Aku pergi dulu. Aku terlalu terburu-buru? Apakah dia begitu menolakku? Mbak, kamu sudah pulang. Mbak, aku mau tanya sesuatu. Kamu waktu itu di kantor, apa kamu ciuman dengan kakakku? Tidak. Dia mungkin tidak menyukaiku, hanya iseng saja. Tidak mungkin. Kakakku jelas berbeda denganmu. Mbak, tunggu. Kak, ada apa? Aku sudah membantumu seperti ini. Kamu kok tidak jadi cium? Kamu benar-benar tidak berguna. Mungkin Lin Wanxing merasa, kita belum saatnya. Aku tidak bisa memaksanya. Kak, dengarkan aku saja. Cewek paling suka begini, paling mementingkan nilai emosional. Lalu, spesifiknya bagaimana? Sering-seringlah menghiburnya. Banyak-banyak belanjakan uang untuknya. Sering-seringlah peduli padanya sehari-hari. Lalu, terus gimana caranya? Di NT. Sering-sering aja manjain dia, sering-sering beliin dia barang, setiap hari perhatian ke dia. Gitu, jadi hati kakak ipar. Pasti gampang dipegang. Oke, besok aku coba. Ini, baju-baju ini. Semua buat aku? Iya dong, udah dikirim dari pagi. Memang harus begitu, saling sayang. Hahaha. Ternyata cuma pura-pura di depan nenek. Aku kira, Jangan melongo. Sarapan dulu, abis itu antar kamu kerja, jangan sampai telat. baik. Su Yuehua. Kamu milih mantu cucu. Itu benar-benar hebat. Ayo cepat. Jangan sampai ketahuan. Kita suami istri sah. Apa yang perlu disembunyikan? Kau tahu apa? Ini misteri sebagai istri direktur utama. Kalau ketahuan, repot. Takut apa? Paling tidak kita umumkan, ada aku di sini.
Siapa yang berani bicara jelek tentangmu? Jangan begitu. Ini di depan pintu perusahaan. Kalau ada orang datang, Wah, bagus sekali. Akhirnya aku menangkap Lin Wanxing. Bukti dia merayu Pak Lu. Lihat bagaimana kau kabur kali ini. Lin Wanxing, tolong tuliskan proposal ini untukku. Lin Wanxing, tolong tuliskan proposal ini untukku. Serahkan padaku sebelum pulang kerja. ini pekerjaanmu sendiri. Urusan sendiri dikerjakan sendiri. Kenapa? Sudah lupa semuanya? Tidak berani menulis? Dulu waktu kamu di desa bukannya sering menulis hal seperti ini. Kukira kamu hebat sekali. Sekarang tidak menulis. Apa merasa kemampuannya menurun? Atau merasa tidak bisa menyaingiku? Akhirnya menyerah? Aku tidak punya waktu untukmu membuang-buang waktu. Jangan membual. Oh ya. Kalau begitu lihat ini. Menurutmu, kalau sampai diketahui seluruh perusahaan akan bagaimana? Bagaimana foto itu bisa diambil olehnya? Kalau foto-foto ini dipublikasikan, rahasia pernikahan tidak bisa disembunyikan lagi. Pasti akan jadi masalah. Aku akan menulis untukmu. Hei, Lin Wanxing. Benar-benar pura-pura di sini, menulis proposal ya? Jangan-jangan kamu benar-benar berpikir barang jelek yang kamu tulis itu bisa memberikan perusahaan bantuan apapun? Aku tidak punya waktu untuk omong kosong denganmu. Jangan menghalangi aku bekerja. Jangan tidak tahu diri. Lihat saja statusmu sendiri. Berani-beraninya menggoda Tingshan. Yang paling dia benci adalah tipe sepertimu, gadis desa yang kampungan dan miskin. Sebaiknya kamu segera hentikan harapan itu. Ya. Kamu benar semuanya. Nona, sudah selesai bicara? Bisa pergi sekarang? Omonganmu di sini bikin kepalaku pusing. Gak bisa nulis apa-apa lagi. Mau gratisan proposalku? Tidak semudah itu. Mau gratisan proposalku? Gak semudah itu. Lindsay, ini yang aku tulis asal-asalan. Ini buat kamu. Tunggu aja malu di depan banyak orang. Wanxing bisa bikin proposal? Kok aku gak ingat? Proposal ini logikanya jelas, poin-poinnya menonjol. Bagus banget. Sama sekali gak kayak buatan pemula. Guys. Bukannya ini ditulis Wanxing? Kok gak ada namanya? Lin Wanxing, proposalnya udah selesai? Rapatnya bentar lagi mulai. Udah selesai. Lin Wanxing, proposalnya sudah selesai belum? Rapatnya akan segera dimulai. Sudah selesai. Ayo lihat, cocok enggak? Ternyata, selama ini aku bekerja untuk Bai Weiwei. Bukan cuma tanpa bayaran, tapi juga diejek oleh mereka. Manajer Bai, ini yang aku tulis dengan lembur, silakan lihat apakah bisa digunakan. Baik, aku tahu. Nanti jangan mengacau, ya. Iya. Bai Weiwei, proposal yang sudah kamu siapkan, keluarkan, dan tunjukkan kepada semua orang.
Ada apa? Ada apa? Ini bukan proposal yang saya tulis. Siapa yang main curang, mengubah file saya? Saya punya satu proposal di sini, logikanya jelas, poin-poinnya menonjol, ditulis dengan sangat baik. Tapi, tidak tahu proposal ini siapa yang menulisnya. Ayo akui, bonus akan diberikan. 50.000 yuan? Ya, bagus sekali. Bagaimana bisa Gu Tingshen mendapatkan proposal ini dan menampilkannya di layar? Ini proposal saya menulisnya begadang. Yang tadi, ada yang mengutak-atiknya. Kau bohong. Ini jelas proposal yang saya tulis. Kamu. Pasti kamu yang mengubah fileku. Kemarin, aku jelas melihatmu di depan komputer menulis sesuatu. Pasti kamu saat aku tidak perhatian, diam-diam mengganti fileku. Pak Lu jangan tertipu olehnya. Tadi malam, Wan Xing inisiatif meminta nasihat padaku, soal proposal, aku baik hati memberikan Kak Weiwei flash disk yang diberikan padaku, meminjamkannya untuk referensi. Siapa sangka dia diam-diam mengambilnya bahkan menukar proposal. Pak Lu, orang yang licik dan curang, bagaimana bisa tetap di perusahaan merusak budaya? Kamu bilang, proposal ini, apa benar kamu yang menulisnya? Aku yang menulis. Aku bisa menjelaskan secara lengkap semua proses dan detail proposal ini, bahkan opsi alternatif. Kamu bohong. Itu hanya yang sudah aku sampaikan padamu. Kau bohong. Itu hanya yang pernah kusebutkan padamu. Kau hanya menghafalnya. Baik. Karena kau berkata begitu, rencana ini akan kau sampaikan sendiri, bisa, kan? Apa yang tidak bisa? Lagi pula, kaulah yang mencuri rencanaku. Berani-beraninya kau mengambil kredit untuk dirimu. Bai Weiwei. Sekarang pegang rencana ini. Dan jelaskan lagi idemu. Tingshen, aku salah. Aku tergoda sesaat, minta bawahan bantu buat rencana. Tapi, aku tulus demi perusahaan. Percayalah. Aku tidak menyangka Lin Si meminta Lin Wanqing mengerjakannya. Aku tak berniat mencuri karyanya. Tingshen, percayalah. Tingshen. Sejak kapan kau pandai menulis rencana? Dulu di rumah, aku sudah berlatih sedikit. Tidak terlalu hebat. Aku tidak tahu. Proposalmu bagus sekali. Dulu di rumah aku sudah berlatih sedikit. Tidak terlalu mahir. Jangan ganti topik. Mana bonusku? Si mata duitan. Tenang saja. 50.000 ini, pasti dapat. 50.000? Berapa lama aku jadi tukang bersih-bersih baru bisa dapat 50.000? Sangat worth it. Selain itu, Lin Wanqing berprestasi baik dipromosikan menjadi manajer departemen bisnis. Apa? Aku jadi manajer departemen bisnis? Tingshen. Dia itu perempuan miskin dari desa. Tidak punya pengalaman, tidak punya kualifikasi. Kau akan menghancurkan perusahaan. Bagaimana aku bertindak bukan urusanmu untuk ikut campur. Bagus sekali. Aku dengan usahaku sendiri menjadi manajer departemen bisnis. Aku naik jabatan. Sekarang aku adalah manajer proyek. Aku naik jabatan. Sekarang aku menjadi manajer proyek. Aku bukan lagi petugas kebersihan yang memegang pel, yang mengikuti di belakang orang lain dan membereskan kekacauan. Tapi, Lu Tingshen, kalau kau benar-benar menyukaiku pasti lebih baik. Bukan untuk menyenangkan nenek. Bukan untuk pura-pura di depan semua orang. Perasaanku. Di matamu apakah tidak begitu jelas?
Lin Wanqing. Kamu mau apa? Ada apa? Kamu memang suamiku. Yang sudah resmi. Ini murah. Sayang, kalau tidak dimanfaatkan. Lin Wanqing. Jangan macam-macam. Kamu mabuk. Lin Wanqing. Kamu ngapain? Ada apa? Kamu memang suamiku. Yang sudah punya surat nikah. Keuntungan ini. Sayang kalau tidak ambil. Lin Wanqing. Jangan macam-macam. Kamu mabuk. Lin Wanqing. Jangan main-main. Kamu mabuk. Bukannya kamu berani? Kemarin malam kan, kamu senang meraba? Kenapa? Setelah bangun tidur. Jadi malu dan ingin kabur? Berhenti, berhenti, berhenti. Jangan bicara. Lepaskan aku cepat. Lin Wanqing. Kamu cepat atau lambat akan menjadi milikku, tidak bisa kabur. Kamu. Kamu? Kenapa kamu ada di kantorku ya? Aku manajer baru di sini Lin Wanqing. Wanqing. Aku Kong Fan Xing. Hari ini aku magang di perusahaan Lu. Hari pertama masuk. Bagian administrasi bilang, suruh aku datang menemuimu untuk koordinasi kerja. Astaga. Gak nyangka bisa di sini ketemu kamu, kupikir setelah lulus. Gak bakal ketemu kamu lagi. Fan Xing. Aku hampir gak kenal kamu. Kenapa kamu magang di grup Lu Magang? Oh, duduk-duduk. Aku masih ingat waktu SMA. Semua orang tertipu rumor. Menganggapku pembawa sial. Waktu itu mereka menghindariku, takut bertemu aku. Hanya kamu yang mau bicara denganku dan selalu melindungiku, menghalau gosip untukku. Dulu mereka semua menghindariku. Takut bertemu denganku. Hanya kamu yang mau bicara denganku. Dan kamu selalu melindungiku. Membantuku menghadapi gosip. Ini semua hal kecil. Tidak perlu disebutkan. Tentu aku tahu, kata-kata mereka, semua itu karangan. Kepribadianmu begitu baik, bukan seperti yang mereka katakan. Melihat mereka begitu memperlakukanmu, aku benar-benar tidak tahan. Setelah lulus SMA, kita kehilangan kontak. Bertahun-tahun ini. Tidak tahu kamu masuk universitas mana. Bagaimana hidupmu? Sudah bertahun-tahun. Apakah kamu sudah punya pacar? Kepribadianmu begitu baik, pasti sangat populer. Tidak. Aku?
Belum pernah pacaran. Oh, Wansing. Sebenarnya selama ini, aku tidak pernah melupakanmu. Selalu memikirkanmu di dalam hati. Tidak, Fansing, aku tidak bisa terima ini. Kamu baru saja masuk grup Lu. Pasti gajimu belum tinggi. Saat baru kerja, pengeluaran besar, jangan buang uang untukku. Ini bukan buang-buang uang. Ini yang sengaja kusiapkan untukmu. Anggap saja. Ini sebagai bentuk kekagumanku selama ini. Kamu berjuang sendirian. Selalu kuat. Dan semoga gelang ini bisa menemanimu dengan baik. Jaga dirimu baik-baik. Ya. Terima kasih. Lin Wansing, kamu ternyata wanita genit. Baru naik jabatan karena bos Lu sudah bergonta-ganti pria. Tunggu saja. Aku akan kirim foto ini ke Ting Shen. Biar dia lihat. Kamu ini wanita macam apa? Ting Shen lihat. Ini Lin Wansing, hal yang dilakukan di belakang. Buktinya sudah ada di depan matamu, apa kau masih mau percaya padanya? Lin Wansing padamu sama sekali tidak tulus. Dia mempermainkanmu, menggodamu, dan di sisi lain bermain serong, menggoda magang baru di perusahaan. Ting Shen, hanya aku yang sungguh mencintaimu, yang tidak akan meninggalkanmu. Cukup, Bai Weiwei. Orang seperti apa Lin Wansing, bukan urusanmu untuk mengomentari, keluar. Selidiki magang baru itu. Apa hubungannya dengan Lin Wansing? Baik, Pak Lu. Sudah diselidiki. Mereka teman sekelas SMA. Hubungannya cukup baik. Pastikan kau selidiki dengan jelas seluruh latar belakang magang ini. Jangan sampai ada yang terlewat. Udah dicek. Mereka teman SMA. Hubungannya cukup baik. Cari tahu jelas, semua latar belakang magang ini, jangan sampai ada yang terlewat. Baik, Pak Lu. Saya segera cari tahu. Tidak memakai gelang pusaka keluarga Lu. Orang lain memberinya gelang, dia malah senang. Ting Shen, janji hari ini temani nenek pergi ke dokter. Sampai nenek harus datang sendiri. Nenek, kamu tahu di mana Lin Wansing? Di kantor barunya, sedang ngobrol dan tertawa dengan seorang pria. Mungkin karyawan baru perusahaan. Ting Shen, cucu menantu yang susah payah nenek cari. Jangan sampai direbut orang lain. Tenang saja, Nenek. Nenek tunggu saya di kantor. Saya segera kembali. Kamu ini, matanya hanya untuk Wansing. Baik, saya tunggu di sini. Jangan mengganggunya, ya. Oh iya, Fansing. Sudah lama kita tidak bertemu pagi ini. Bagaimana kalau di kantorku saja kamu istirahat? Sudah lama kita tidak bertemu. Pasti masih banyak yang ingin dibicarakan belum selesai. Baik, Wansing. Duduk di sini ngobrol denganmu. Rasanya seperti kembali ke masa SMA. Iya, aku masih ingat waktu SMA. Kamu selalu bilang kamu mau mengerjakan proyek besar menjadi manajer. Sekarang, aku bantu wujudkan setengah keinginanmu. Aku sudah jadi manajer. Kamu memang hebat. Waktu SMA, kamu sudah menunjukkan bakat yang luar biasa. Cuma tidak ada yang perhatikan. Ya sudah, jangan dipuji terus, nanti aku malu. Manajer Lin, ada urusan penting yang mau dibahas. Yang lain, keluar dulu. Halo, Pak Lu. Tidak sekaya aku. Tidak seganteng aku.
Juga tidak setinggi aku. Paling-paling hanya lebih muda sedikit. Sama sekali tidak perlu ditakuti. Keluarlah dulu. Tidak setinggi aku. Paling-paling hanya lebih muda sedikit. Sama sekali tidak perlu ditakuti. Kamu keluar dulu, urusan aku dengan manajer Lin bukan yang bisa didengar oleh magang sepertimu. Tapi aku dan Wan Qing belum selesai ngobrol. Ah, iya. Ada urusan mendesak apa? Tidak bisa dibicarakan nanti sore, aku dan Fan Qing sudah lama tidak bertemu, kami masih banyak yang belum selesai ngobrol. Aku suruh kamu keluar dulu. Mengerti, Pak Lu? Hei, sebenarnya tidak ada urusan penting sama sekali yang harus dibahas, kan? Begitu buru-buru menyuruh Fan Qing keluar. Ada apa sih? Fan Qing. Panggilannya cukup akrab ya. Kamu bahkan tidak pernah memanggilku Ting Shen. Fan Qing. Panggilannya cukup akrab ya. Kamu bahkan tidak pernah panggil aku Ting Shen. Hei, kenapa kamu lepas gelangku? Ini pemberian Fan Qing padaku. Kamu adalah istri direktur utama. Barang seperti ini tidak cocok dengan citramu. Ini hadiah dari Fan Qing untukku. Apa hakmu merebut gelangku? Cepat kembalikan. Ini pesan khusus dari nenek untuk diberikan padamu. Gelang giok ini kualitasnya bagus dan maknanya baik. Tidak seperti gelang plastik merah muda dari magang itu, jauh lebih bagus kan? Tapi ini bukan pusaka keluarga lu, pusaka turun-temurun. Kamu dulu bilang tidak boleh diberikan kepada orang luar, kenapa sekarang dikeluarkan lagi? Maksudku, tidak bisa sembarangan diberikan pada orang lain. Apa kamu orang lain? Kamu adalah nyonya muda keluarga lu, harusnya pakai ini. Itu juga kamu yang sendiri melepasnya. Sekarang mau diberikan padaku. Aku tidak mau. Tidak peduli cantik atau tidak. Itu juga kamu yang kau lepaskan sendiri. Sekarang, mau diberikan padaku, aku tidak mau. Tidak peduli cantik atau tidak, itu adalah niat baiknya. Cepat kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Tidak. Berikan padaku. Aduh, sudahlah. Jangan berisik. Gelang ini bukan hanya pusaka keluarga, tapi juga simbol istri keluarga lu. Kau sudah memakainya. Jangan mudah melepasnya. Apapun yang kau katakan, aku tetap akan menyimpan gelang ini. Aku sudah melakukan ini semua. Memakaikan pusaka gelang padanya dengan tanganku sendiri. Dia malah memaksa minta gelang itu. Sangat menginginkannya barang yang diberikan Kong Fan Qing. Ting Shen, aku masih menunggumu ke rumah sakit. Nenek. Jika cinta yang tak terbalas. Ting Shen, aku masih menunggumu ke rumah sakit. Nenek. Jika cinta tak berbalas, kedua orang itu pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang baik. Cucuku yang bodoh. Kalimat ini, kau mengatakannya untuk Wan Qing kan? Kamu dan dia masih cinta tak berbalas ya? Aduh, nenek salah bicara. Aduh, Ting Shen kami. Tampan dan dewasa. Keluarga pendidikan. Semuanya yang terbaik. Terhadap Wan Qing, dia benar-benar baik dari lubuk hati. Orang bisa merasakan dengan jelas. Bagaimana mungkin tidak merasakannya? Mana ada cinta yang tak berbalas? Benar juga. Kong Fan Qing itu hanya sedikit lebih muda. Dari segi keluarga, dari segi kemampuan, dari segi perasaannya padanya. Semuanya tidak sebanding denganku. Wan Qing cepat atau lambat akan melihat kebaikanku. Nenek. Kau tahu kemana Wan Qing pergi? Oh, tadi saat aku datang, Tidak ada yang lebih baik dariku. Wan Qing cepat atau lambat akan melihat kebaikanku. Nenek.
Kamu tahu kemana Wan Xing pergi? Oh, tadi, saat aku datang, dia pergi ke kantormu. Sekarang ini, mungkin dengan Bai Weiwei sedang berbicara. Aku bilang padamu, kamu harus tenang. Jangan sampai di sana langsung memasang muka cemberut, membuat Wan Xing takut. Aku pergi sebentar. Aku sarankan kamu sadar diri. Cepat rapikan barang-barangmu, siap-siap angkat kaki. Jangan tunggu aku bicara, terlalu kasar. Apa yang kamu omongkan? Perusahaan tidak memberikan pemberitahuan apapun, dengan hak apa aku disuruh pergi? Lagi pula, aku baru saja lulus kinerja proyek menjadi manajer proyek. Semua prosedur sudah selesai, mana mungkin bisa pergi begitu saja. Sebaliknya, kamu. Proyek yang kamu tangani baru-baru ini, tidak ada pertanda baik. Jika tidak bisa menghasilkan prestasi lagi, yang akan dieliminasi perusahaan hanya mungkin kamu. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Jangan kira dengan promosi kamu bisa seenaknya. Aku bilang padamu. Aku sudah menemukan kamu diam-diam merayu magang baru. Dan, aku sudah mengirim foto kedekatanmu dengan magang itu kepada Ting Shen. Dan, aku sudah kirim foto kamu dan magang yang menunjukkan sikap mesra ke Ting Shen. Dia paling benci orang yang enggak jaga sikap. Kamu tunggu aja dipecat. Lalu siap-siap berkemas dan keluar dari perusahaan ini. Pantesan tadi di kantor. Sikap lu Ting Shen aneh banget. Bukan cuma tiba-tiba ambil gelangku, tapi juga bermuka dingin dan nyuruh Fan Xing keluar. Ternyata dia tertipu sama foto ini. Ini cuma komunikasi kerja biasa yang kamu putar balik dan foto diam-diam dengan niat jahat. Ini kan gelang pusaka keluarga lu? Kualitasnya, modelnya, kok ada di tanganmu? Aduh, kenapa harus Bai Weiwei yang nemuin ini? Dia dari awal memang nargetin aku. Kalau dia selidiki lewat gelang ini sampai ketahuan. Tahu soal pernikahan rahasia aku dan Lu Tingshen. Ting Shen selalu nganggep pusaka keluarga lebih penting dari apapun. Bahkan adiknya aja nggak pernah pegang. Masa dia mau kasih ke kamu? Apa kamu diam-diam curi saat dia lengah? Bahkan adik perempuannya tidak pernah menyentuhnya. Bagaimana mungkin dia mau memberikannya padamu? Kamu yang saat dia lengah, mencurinya diam-diam. Jangan asal menuduhku. Aku tidak percaya omong kosongmu. Kata-kata tanpa bukti. Ayo, sekarang ikut aku ke Ting Shen. Aku lihat kau mencuri barang. Masih bisa berkilah? Lin Wan Xing. Kak Ting Shen, akhirnya kamu datang. Kamu tidak seharusnya bersikap baik pada Lin Wan Xing. Dia mencuri gelang pusaka keluarga lu. Keberaniannya kebangetan. Mencuri? Jelaskan semuanya. Tentu saja curian. Aku baru saja melihatnya dari tangannya dengan mata kepalaku sendiri, modelnya, bahan bakunya. Itu adalah gelang pusaka keluarga lu. Lihat saja. Ini bukti terbaik. Dia memang mencuri gelang pusaka keluarga lu. Berani juga berkilah padaku. Lin Wan Xing tadi malah menuduhku memfitnahnya. Sungguh tidak tahu malu. Gelang pusaka keluarga lu tidak pernah diberikan keluar keluarga. Hanya keluarga inti lu yang bisa menyentuhnya. Lin Wan Xing yang seperti ini orang yang penuh perhitungan. Gelang pusaka keluarga lu biasanya tidak diberikan keluar. Hanya anggota inti keluarga lu yang bisa menyentuhnya. Lin Wan Xing yang seperti ini, orang yang penuh tipu daya, demi mendekatimu, apapun bisa dia lakukan, bahkan berani mencuri gelang pusaka. Apalagi yang tidak berani dia lakukan, kau jangan sampai tertipu olehnya. Bai Weiwei, aku sungguh merasa kau harus periksa otak ke rumah sakit. Jika pusaka keluarga lu semudah itu aku curi, maka sistem keamanan keluarga lu juga terlalu lemah, kan? Lagi pula, seandainya aku benar-benar mencuri gelang itu, buat apa aku repot-repot memperebutkan jabatan manajer proyek? Langsung saja bawa pusaka itu dan menjualnya, hidupku akan nyaman seumur hidup. Masih ada waktu senggang untuk ngobrol ngalor ngidul denganmu? Kau memang kurang ajar. Jangan bermulut manis dan mengaburkan fakta. Kalau bukan curian, kenapa gelang itu ada padamu? Kau tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Cukup, Bai Weiwei. Kau terus-menerus memfitnah Lin Wan Xing, mengadu domba. Apa kau pikir aku tidak melihat dan mendengar, membiarkanmu main-main? Gelang ini, aku sendiri yang memberikannya padanya. Proyek utama yang dia pimpin sebelumnya berhasil diselesaikan dengan sempurna, mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan. Ini hadiah dariku untuknya.
Gelang ini aku sendiri yang memberikannya padanya. Proyek penting yang terakhir kali dia pimpin berhasil dengan sempurna. Mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan, ini hadiah dariku untuknya, bukan curian. Aku. Sedangkan kamu, kalau terus tidak serius bekerja, sepanjang hari terus menyalahkan orang lain, mengadu domba. Jangan salahkan aku jika tidak kenal kasihan, aku akan menindak sesuai aturan perusahaan. Aku. Keluar. Keluar dari kantorku sekarang juga. Aku sangat ketakutan. Tadi aku hampir mengira urusannya kita menikah diam-diam hampir terungkap, untung kamu datang membantuku menutupinya. Biarkan saja terungkap. Aku akan melindungimu. Mana bisa? Bai Weiwei sangat menyukaimu, seluruh pikirannya tertuju padamu. Kalau tahu kita berdua sudah menikah, dengan karakternya, pasti dia akan mengulitiku hidup-hidup. Ada aku di sini. Meskipun dia seberani apapun dia tidak akan berani menyentuhmu. Aku tidak akan membiarkannya menyakitimu. Aku di sini. Meski dia punya nyali sebesar apapun dia tidak akan berani menyentuhmu. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu. Itu karena kamu ada di sini dia jadi sangat berani-berani berulang kali memfitnahku menyakitiku. Oh. Apa maksudmu? Katakanlah. Akulah yang memanjakannya. Tapi kau memang suka padanya. Jadi apapun, seberapa banyak kejahatan yang dia lakukan, seberapa banyak masalah yang dia timbulkan, kau tetap mau melindunginya. Kau benar-benar tidak tega menegurnya. Siapa bilang aku suka padanya? Dari mana kau tahu? Kau jelas-jelas suka padanya. Kakak. Kakak ipar. Kakiku tiba-tiba sakit sekali, lebih parah dari sebelumnya. Aku merasa sekarang aku bahkan tidak bisa berdiri tegak. Kau tidak apa-apa. Tingxia, bagaimana kabarmu? Bertahanlah, aku akan panggil dokter segera datang. Kakak, aku datang. Kakak, aku datang. Sebelumnya setiap kali di kepalaku, tiba-tiba muncul gambar. Akhirnya semuanya terwujud. Apakah kali ini juga sama? Kaki Tingxia. Mungkin bukan rasa sakit, tapi akan membaik. Tingxia, percayalah padaku. Coba, lepaskan tongkatnya. Dan berjalan sendiri. Mungkin akan ada kejutan? Mbak, kakiku sepertinya sudah mulai terasa. Bagian yang sebelumnya mati rasa. Sekarang sudah mulai bertenaga. Kalau begitu coba berjalan. Kakiku sembuh? Mbak, kakiku sembuh, aku bisa berjalan normal. Tingxia, jangan maksa diri dulu. Pegang tongkatmu baik-baik, jangan buru-buru. Soal ini, setelah ke rumah sakit baru bisa dipastikan. Tunggu kakakmu pulang, kita pergi ke rumah sakit. Baik, Kak. Aku nurutin kamu. Iya, Kak. Aku mau tanya sesuatu. Kamu sama kakakku. Sebenarnya gimana, akhir-akhir ini sembunyi-sembunyi? Apa sudah cepat banget? Kita bicarakan nanti, tunggu kakakmu pulang, kita pergi ke rumah sakit dulu. Kak, kelihatannya kamu malu. Kak, katakan yang sebenarnya padaku. Aku janji tutup mulut, pasti tidak bilang ke kakakku. Aku bisa bantu tutupi. Sesi, kakakmu pulang. Bai Weiwei. Kenapa kamu masih di sini? Ada perlu? Lin Wanxing. Kamu sebenarnya kasih Tingxen apa? Bikin dia tergila-gila. Kenapa dia justru sangat percaya sama kamu tapi pura-pura tidak lihat aku, bahkan teriak di depan umum. Kamu tahu tidak semua karena kamu hancurkan segalanya buat aku. Kamu tahu nggak, semua gara-gara kamu, menghancurkan segalanya milikku. Posisiku di perusahaan, martabatku di depan semua orang, dan aku dan Tingxen masa depan yang seharusnya. Semua hancur karena kamu. Bai Weiwei. Ini semua karena perbuatanmu sendiri.
Selama ini, kamu yang selalu bertepuk sebelah tangan, memaksakan kehendak, kamu selalu mengatasnamakan cinta. Terus memfitnah dan menyakiti orang lain. Bai Weiwei jangan terus-terusan keras kepala. Bukan begitu. Ting Shen pernah bilang dia suka aku. Kami sudah bertunangan sejak kecil. Dia seharusnya menjadi milikku. Kamu itu siapa? Seorang wanita tanpa status. Berani bersaing denganku untuk Ting Shen? Lihat dirimu sendiri, siapa dirimu? Bai Weiwei, jangan terus keras kepala, membohongi diri sendiri. Keras kepala. Menurutku, kamu terlalu cepat puas. Karena aku tidak bisa menikah dengan Ting Shen. Aku tidak bisa hidup bahagia dengannya. Kalian berdua, jangan harap bisa bersama dengan tenang. Itu cairan korosif kakak ipar, hati-hati. Lin Wanxing. Lin Wanxing, cukup hancurkan wajahmu, kulihat, apalagi yang kau punya untuk menggoda Ting Shen. Kulihat apakah dia masih akan menyukaimu. Kamu, bukankah kakimu tidak bisa bergerak? Bagaimana kau bisa berdiri? Tidak menyangka, kan, kakiku sudah sembuh, tadi hanya sedang beradaptasi. Kenapa? Kenapa kalian semua selalu menargetkanku, dan kau juga? Di mana aku tidak sebanding denganmu? Kakak, akhirnya kau datang. Bai Weiwei ingin menggunakan ramuan merusak wajah kakak ipar. Kau tidak apa-apa. Apa kau terluka? Kakimu. Baiklah. Ya, berkat kakak ipar. Kakak ipar yang mendorongku untuk melepaskan tongkat. Aku tidak apa-apa. Berkat Tingsha kalau tidak, akan berbahaya. Datang ke kantorku sebentar, serahkan Bai Weiwei ke polisi. Dengan tuduhan penganiayaan disengaja. Ting Shen, aku salah. Aku hanya linglung sesaat, kau tidak bisa begini padaku. Ting Shen, Bai Weiwei, kamu sudah dipecat. Mulai sekarang, jangan pernah muncul lagi di depan aku dan Wan Qing. aku minta maaf, Ting Shen. Serahkan dia ke polisi atas tuduhan penganiayaan. Mulai sekarang, jangan biarkan dia menginjakan kaki di grup Lu. Siap. Tidak, Ting Shen. Jangan lepaskan aku. Lepaskan Ting Shen. Wan Qing. Maaf ya. Karena sudah membuatmu salah paham selama ini. Aku tidak suka Bai Weiwei. Hanya saja, karena hubungan keluarga kami, aku sedikit lebih memperhatikannya. Orang yang aku suka. Selalu kamu. Aku? Jika kamu mau, aku akan mengadakan pernikahan besar untukmu dan mengumumkan statusmu sebagai nyonya besar. Aku mau. Bagus sekali pasangan yang aku suka. Happy ending.